Tuhan Yesus sang pencipta. Bagaimana dia bisa jadi sang pencipta bahwa sedangkan dia itu ada di dunia ini sudah ada gitu. Bukan, kamu ngerti nggak arti kata menganggap itu apa? Hah? Dulu Kan Kak, kamu bilang saya menganggap Yesus Tuhan. Arti menganggap apa? menganggap itu seperti sudah dicap sebagai Tuhan. Salah. Menganggap itu adalah memandang sebagai atau berpendapat bahwa, ya. Jadi kalau saya menganggap Yesus itu Tuhan, itu artinya hanya pendapat saya aja, gitu loh. Bisa jadi tidak, bisa jadi iya. Tapi kalau saya tidak menganggap Tuhan Yesus itu Tuhan, tapi saya percaya. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus itu satu-satunya pencipta langit dan bumi, sang juru selamat, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Jadi bedakan menganggap dengan percaya. Kalau saya yakin dan percaya Yesus Kristus itu adalah satu-satunya Tuhan yang sejati, Mbak. Makanya sebelum berbicara belajar dulu, Mbak. Kakak, yang seharusnya belajar itu kakak. Gini ya, benar. Ditanya arti menganggap nggak ngerti. Ketika dikasih tahu dibilangnya yang belajar itu kakak kata. Klaim bahwasanya Yesus itu sang pencipta. Bagaimana dia bisa menciptakan seluruh? Saya bukan ngeklaim. Ya, oke. Kakak Tuhannya Yesus kan? Tuhan kakak Yesus kan? Iya. Nah, itu aku pertanyaanku ini. Kakak bagaimana bisa Tuhan Yesus kakak itu ada di dunia ini dan kalian bilang dia itu sebagai Tuhan kalian, tapi waktu dia lahir dunia ini sudah ada. Berarti dia ada yang menciptakan dong. Ada yang menciptakan Oh tidak. Tidak, karena gini, karena Tuhan Yesus itu adalah sang pencipta itu sendiri yang menyatakan diri kepada umat ciptaannya. Yang seperti kakak bilang nih kemarin, Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati. Kalau Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati, dukun di Indonesia ini pun ada yang bisa membangkitkan orang mati. Dan Siapa? Bisa membangkitkan orang mati. Siapa dukun yang bisa membangkitkan orang mati? Banyak, nggak usah kakak tanya. Kok banyak siapa? Gini kakak, Mana ada dukun bisa membangkitkan orang mati? Jangan takia, Mbak. Mbak, dosa loh. Bertakia itu, berbohong itu dosa, Mbak. Tunjukkan siapa orangnya dukun bisa membangkitkan orang mati, ha? Nggak berbohong, ya. Gini. Ya siapa yang bisa membangkitkan orang mati dukun? Mati itu atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Nabi Musa bisa membelah lautan, itu karena dia berdoa memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah aku kekuatan agar aku bisa lari dari kejaran orang-orang. Musa mana? Musa orang mana? Nabi Musa orang mana? Iya, Nabi Musa orang mana, dia bangsa mana? Kakak nggak usah mengalihkan pembicaraan. Bukan mengalihkan pembicaraan, supaya kamu tahu Nabi Musa orang Israel, dia itu menyembah Yahweh Elohim itu Tuhan Yesus, bukan Allah SWT. Terus bagaimana kalau misalnya dicerita di Al-Quran itu Nabi kita sama? Dan nggak sama, makanya saya tanya, Musa di dalam kitabmu siapa? Kakak, ini ya, kalau memang agama kakak itu agama yang benar, ini kujelaskan ada satu ayat yang membuktikan bahwasanya agama Islam itu yang paling benar. Inna din Allahil Islam, sesungguhnya agama Islam itu adalah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya silakan, tapi kalau Kristen itu ya bukan agama. Nah yang benar itu hanya Tuhan Yesus sang kebenaran sejati, Yohanes 14 ayat 6. Karena hanya Tuhan yang berfirman di alam semesta maupun di surga maupun di bumi, hanya dialah sang kebenaran sejati. Kak, ayat mana yang membuktikan bahwasanya Yesus itu yang berkata sendiri bahwa dirinya lah itu Tuhan? Sana dulu. Oke. Ayat mana yang mengatakan bahwasanya akulah Tuhanmu, akulah sang pencipta, maka sembahlah aku. Ayat mana? Coba kakak tunjukin sama aku.
Tuhan Yesus itu berfirman seperti ini di Kejadian 17 ayat 1. Akulah Allah yang maha kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Akulah yang awal dan akhir, yang ada dan yang ada, yang maha kuasa. Dan disertai dengan perbuatan. Makanya dia bisa memberikan kuasa kepada Nabi Musa untuk membelah laut. Dia memberikan kuasa kepada Nabi Elisa dan Nabi Elia untuk membangkitkan orang mati. Yang aku tanya, ayat mana yang dia berkata bahwasanya akulah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Ayat mana? Oh, jadi yang berkata seperti ini, akulah Tuhan, sembahlah aku. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan sembahlah aku, tapi Tuhan Yesus menyatakan, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu firman-Nya. Tapi kan dia nggak ada mengatakan bahwasanya maka sembahlah aku. Sementara Nah, yang minta disembah-sembah itu iblis. Dalam Alkitab tertulis di Matius 4. nggak gitu, nggak. Lah, Kakak harus ya itu yang mengatakan sembahlah aku itu iblis. Kenapa? Dia minta gila penyembahan. Dia ingin seperti Tuhan Yesus disembah-sembah. Kakak salah, kakak nggak bisa kayak gitu. Nah, karena ada ayatnya di sini Matius 4. Iblis tidak pernah minta disembah. Ini Manusialah yang ingin menyembah dia untuk aliran sesat ya. Manusia yang pengen menyembah iblis itu karena untuk aliran sesat. Iblis sendiri tidak pernah menyembah. Oh, sembahlah akulah Tuhanmu. Ini tuh. Kalau iblis ya sesungguhnya itu adalah Dajjal. Itulah. Iya, makanya iblis itu minta disembah karena memang dia bukan Tuhan. Makanya di Matius 4 ayat 9 di sini iblis minta disembah karena apa? Dia bukan Tuhan yang sejati. Nah, kalau Tuhan yang sejati itu dia enggak berfirman seperti ini, sembahlah aku, tapi Tuhan Yesus berfirman ya, akulah Tuhan Allahmu, hiduplah dengan setia di hadapanku. Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah Allah-Allah lain. Itu firman Tuhan Yesus. Kalau yang langsung minta disembah itu hanya iblis. Nah, Yesus itu berkata kayak gitu karena kalian itu pengikutnya, kalian itu ibaratnya seperti Yesus inilah pemimpinnya, pemimpin dalam jalannya. Lain dengan Tuhan, kakak. Kayak seperti kami, pemimpin jalan kami itu Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad, maka ikutilah Terus? aturan. Jika kalian mengikutiku, maka kalian akan selamat. Nah, Jadi kalian mengikuti nabimu apa mengikuti Tuhanmu? kakak, Tuhan kita itu lain lagi, kakak. Seperti kakak mengikuti. Loh, kan kamu bilang mengikuti nabimu. Kalau kami kan mengikuti Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi yang namanya Yesus Kristus. Nah, kamu kok mengikuti nabi? Sebenarnya kamu ikuti itu nabi apa Tuhan? Emang kakak bisa membuktikan siapa saksi? Apakah kakak pernah melihat sendiri bahwasanya Tuhan menciptakan langit dan bumi? Enggak kan? Ya karena loh, di sini di Alkitab memberikan jawaban, Mbak Cantik, bahwa Tuhan Yesus Kristuslah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, dan pada hari yang ke-7 dia berhenti dari penciptaan itu. Dan hanya Tuhan Yesus yang bisa memberitahu begitu detail dan sistematis apa saja yang dia ciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6, dan pada hari yang ke-7 dia berhenti dari penciptaan itu karena semua sudah diciptakan dengan teramat baik. Dan bukti validasinya seluruh dunia mengikuti 7 hari dalam seminggu. Itu dari Alkitab, Mbak. Yang seperti kakak bilang kata agama itu berawal dari kata Sanskerta dari India. Bagaimana kakak bisa mengklaim seperti itu? Sedangkan kakak Saya bukan mengklaim, itu fakta sejarah. Cuman sih Mbak ini? fakta sejarah. Kakaknya aja lihat di internet. Sedangkan internet itu adalah buatan manusia loh. Kita nggak bisa mengklaim seperti itu. Makanya belajar, Mbak. Seluruh dunia tahu kata agama itu berasal dari bahasa Sanskerta, di mana a artinya tidak, gama artinya kacau. Jadi agama adalah tidak kacau, yang bermakna hanyalah ritual-ritual di dalam mengatur sistem peribadatan. Itulah arti agama, Mbak. Gimana sih Mbak ini, pernah sekolah nggak? Mohon maaf. Oh, nggak pernah sekolah aku nggak pernah, makanya. Oh, alah, pantas. Cemana lah ini, kenapa nggak? Makanya nggak nyambung dari tadi. Ya udahlah Mbak, belajar lagi lah Mbak ya, sekolah lagi ya supaya pintar dan cerdas. Terima kasih.